Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Ilma Fadilah dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Sejarah. Pada video kali ini saya akan mereview artikel jurnal, yaitu Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society yang berjudul The Bugis Makassar Diaspora atau Persebaran Orang-orang Bugis dan Makassar, karya Leonard Y. Andaya tahun 1995. Pada video ini akan membahas latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil utama, analisis kritis yang berisi kekuatan serta kelemahan artikel, lalu ada relevansi dan implikasi, atau hubungan dengan teori atau praktik, serta manfaat untuk bidang studi. Lalu di terakhir video ada kesimpulan. Masuk ke latar belakang, pada abad ke-17 hingga ke-18 Asia Tenggara mengalami arus imigrasi besar-besaran yang dipicu oleh perang, ekspansi kolonial VOC, serta perkembangan perdagangan rempah. Salah satu peristiwa penting adalah perpindahan orang-orang dari Sulawesi Selatan, khususnya Bugis dan Makassar. Kekalahan kerajaan Goa Talo pada Perang Makassar mendorong gelombang pengungsian besar ke berbagai wilayah seperti Jawa dan Sumatera. Diaspora Makassar pada akhirnya mengalami kegagalan karena konflik status, kedaulatan, serta budaya. Sedangkan diaspora Bugis justru berhasil beradaptasi, menjalin perkawinan politik, dan membangun jaringan kekuasaan yang luas di dunia Melayu. Baik seperti yang sudah dikatakan, di sini ada perbedaan antara pengalaman diaspora Makassar dengan pengalaman diaspora Bugis. Artinya artikel ini menekankan perbedaan atau mengkomparasi di antara kedua pengalaman tersebut. Baik, di sini ada gambar kerajaan Goa Talo. Jadi Goa dan Talo itu awalnya merupakan kerajaan terpisah, kemudian bersatu. Lalu dia menciptakan pusat pemerintahan yang kuat dan terorganisir. Kelebihan pada kerajaan ini adalah armada kapalnya yang cakep dan kemampuan diplomasi dengan pedagang lokal maupun asing, termasuk pedagang Melayu, Arab, dan Eropa. Selain itu, Goa Talo juga menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan sejak abad ke-16, sehingga tidak hanya berperan dalam perdagangan, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat sekitar. Namun posisi strategis Goa Talo ini dan kekuatannya dalam menguasai perdagangan rempah membuat Belanda melalui VOC merasa terancam. VOC ini ingin memonopoli jalur perdagangan di Maluku dan wilayah sekitarnya. Ketika Goa Talo menolak perjanjian dagang yang menguntungkan VOC, ketegangan pun meningkat. Puncak terjadinya itu ada di Perang Makassar di tahun 1666 hingga 1669, di mana VOC dibantu Arung Palaka dari Bone melancarkan serangan besar-besaran, yang akhirnya benteng pertahanan Goa Talo hancur. Sultan Hasanuddin kalah dan kerajaan ini jatuh ke tangan VOC yang menandai berakhirnya era kejayaan Goa Talo. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan perkembangan diaspora Makassar dan Bugis setelah jatuhnya kerajaan Goa Talo. Fokus utamanya adalah membandingkan atau mengkomparasi dua pengalaman yang berbeda, yakni diaspora Makassar yang gagal membangun komunitas baru dan diaspora Bugis yang berhasil menanamkan pengaruh besar di dunia Melayu. Lalu metode yang digunakan adalah dengan menganalisis sumber utama yang meliputi arsip VOC Belanda, catatan perjalanan, serta kronik lokal seperti Tuhfat al-Nafis dan naskah tradisional Sulawesi Selatan. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara naratif dan kritis untuk merekonstruksi pola migrasi, strategi politik, serta hubungan antara diaspora Bugis Makassar dengan masyarakat penerima di Asia Tenggara. Hasil utama yang didapatkan pada artikel ini menegaskan bahwa diaspora Makassar berakhir dengan kegagalan karena para bangsawan menuntut status tinggi, menolak tunduk pada otoritas penguasa lokal, serta terlibat dalam konflik budaya yang berkaitan dengan kehormatan atau siri dan perempuan. Mereka juga dianggap sebagai ancaman bagi VOC dan kerajaan-kerajaan besar, sehingga akhirnya dipaksa kembali ke Sulawesi pada tahun 1680. Sebaliknya, diaspora Bugis berhasil membangun pengaruh yang luas karena lebih fleksibel dan beradaptasi menjalin perkawinan politik dengan bangsawan setempat, serta mendirikan struktur pemerintahan diaspora yang bertahan lama di Johor, Riau, Selangor, Kalimantan Barat, dan Bengkulu. Baik, kita masuk ke analisis kritis. Yang pertama ada kekuatan artikel.
Poin pertama itu memberikan perbandingan jelas antara diaspora Makassar dan Bugis. Jadi, pembaca itu dapat memahami secara langsung faktor yang menyebabkan kegagalan satu kelompok dan keberhasilan kelompok lainnya. Dan ini ada dan dijelaskan di dalam artikel tersebut. Dan salah satu kelemahan artikelnya adalah banyaknya ketergantungan pada VOC dan sumber bangsawan yang bisa menimbulkan potensi bias. Jadi, pandangan yang muncul ini bisa lebih mencerminkan perspektif penguasa kolonial maupun elit, bukan masyarakat luas, apalagi orang-orang kecil yang ada di dalamnya. Relevansi teori dan implikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, diaspora Makassar ini memperlihatkan bagaimana status sosial yang tinggi dan konflik budaya itu dapat menghambat integrasi, sehingga komunitas mereka nggak mampu untuk bertahan. Dan sebaliknya, diaspora Bugis itu menjadi contoh praktik nyata asimilasi budaya melalui perkawinan politik, penerimaan otoritas lokal, serta pembentukan struktur pemerintah diaspora. Nah, kedua hal ini menunjukkan bahwa migrasi bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga proses sosial dan budaya yang membentuk identitas baru. Oke, manfaatnya adalah kita itu bisa mengkomparasi pengalaman orang Bugis dan pengalaman orang Makassar, serta mengetahui dampak migrasi baik yang positif dan negatif. Lalu kita juga bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan suatu diaspora orang-orang Bugis dan Makassar itu sendiri. Kajian tentang diaspora Bugis Makassar ini menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu diaspora sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. Diaspora Makassar gagal karena tuntutan status tinggi, konflik budaya, dan penolakan terhadap otoritas lokal. Lalu diaspora Bugis ini berhasil karena fleksibilitasnya, strategi perkawinan politik, dan kemampuan membangun jaringan kekuasaan. Artikel ini menegaskan bahwa migrasi merupakan proses politik, sosial, dan budaya yang membentuk identitas baru, serta memperlihatkan pentingnya adaptasi dan integrasi dalam menentukan keberhasilan sebuah diaspora. Saya Ilma Fadilah, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.